Ya, Bapak Ibu, materi saya malam hari ini adalah The Coin Flow yang merupakan payment partner untuk kita sekalian. Ya, ada banyak good news yang dari kemarin udah hadir ya untuk kita sekalian seluruh komunitas New Society ya. Perkenalkan, nama saya Edo Rusli. Untuk yang belum kenal, saya sama dengan Pak Robert, yaitu salah satu konsultan dari komunitas New Society. Malam hari ini saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu dengan New Society di ekosistem konsensus fase ketiga, yaitu The Coin Flow. Berikut ini adalah background, ya, latar belakang yang perlu kita ketahui bahwasanya selama dekade terakhir, stablecoin telah membuktikan satu hal, Bapak Ibu, bahwasanya banyak orang yang mempercayai uang digital yang tetap stabil, akan tetapi evolusi selanjutnya bukan tentang bagaimana cara memegang stablecoin, Bapak Ibu, melainkan tentang bagaimana cara menggunakan stablecoin tersebut. Nah, payment gateway atau gerbang pembayaran stablecoin adalah masa depan kita sekalian. Visi dari The Coin Flow adalah untuk menciptakan jaringan pembayaran terdesentralisasi yang menjadikan setiap transaksi stablecoin lebih cerdas, lebih mudah, dan lebih secure ya atau aman. Kemudian misinya adalah untuk memberdayakan bisnis dan juga individu melalui gerbang pembayaran berbasis artificial intelligence yang menjembatani inovasi Web3 atau industri digital dengan fungsi finansial di dunia nyata. Ya, itu adalah visi dan juga misi dari The Coin Flow yang merupakan ekosistem konsensus dari New Society fase ketiga. Kemudian Bapak Ibu, infrastruktur pembayaran Web3 ya, yang bertenaga kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence yang dirancang untuk menyatukan dan membuat sederhana transaksi stablecoin dan juga kripto di berbagai blockchain, The Coin Flow saat ini telah menciptakan ekosistem pembayaran generasi yang lebih cepat, lebih aman, dan tidak terbatas. Apa sih kemampuan utama dari The Coin Flow? Yang pertama, mengirim, menerima, mengelola pembayaran stablecoin dengan kecepatan, dengan privasi, dan juga keamanan yang ditingkatkan oleh AI. Yang kedua, The Coin Flow mendukung jaringan-jaringan pembayaran seperti Binance Smart Chain dengan rencana pengembangan integrasi ke jaringan Ethereum, ERC20 ya, Polygon, dan juga Solana. Dan yang terakhir, kemampuan utama dari CoinFlow adalah berfungsi sebagai gerbang pembayaran atau payment gateway dan juga protokol penyelesaian yang mampu menghubungkan dompet bisnis di APPS melalui alur terdesentralisasi yang cerdas. Ya. Kemudian saya ingin Bapak Ibu ikut berbahagia sebab apa? New Society Community telah berhasil mendaftarkan perusahaan yang bernama New Society Limited pada Otoritas Jasa Keuangan Labuan di tanggal 14 April 2025 ya. Semuanya lengkap, ada company number dan sebagainya. Bapak Ibu boleh screenshot ya. Ini adalah bentuk dari sertifikasi Labuan Financial Service Authority ya, atau disingkatnya FSE ya, dari Labuan. Tidak hanya ini Bapak Ibu, kepatuhan yang sudah kita jalankan, The Coin Flow juga telah memiliki sertifikasi lisensi dari Money Service Business Bapak Ibu, yang diterbitkan oleh Financial Crimes Enforcement Network di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat. Lisensi ini memberikan wewenang kepada perusahaan untuk secara legal mengoperasikan berbagai layanan terkait mata uang dan juga teknologi keuangan atau financial technology di Amerika Serikat. Lisensi MSB ini adalah salah satu sertifikasi kepatuhan keuangan yang paling diakui secara mendunia, Bapak Ibu, yang banyak dipakai untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, memperkuat kemitraan internasional, dan mendukung ekspansi pasar global tentunya. Ya, bentuknya lebih kurang seperti ini yang ada di sebelah kiri. Kita peroleh license ini tanggal 12 bulan 3 ya, masih Februari kemarin, dan juga di tahun 2025. Oke, sudah setahun lamanya ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak sembarangan orang bisa dapat ya, Financial Crime Enforcement Network yang menerbitkan. Kemudian kita flashback sedikit Bapak Ibu.
Untuk Bapak Ibu yang belum tahu apa itu NSGP ya, NSGP ini adalah ekosistem konsensus fase kedua dari New Society Community ya. NSGP merupakan pemimpin global dalam tata kelola on-chain ya, ekosistem on-chain yang menyediakan rangkaian layanan dan juga solusi yang komprehensif atau menyeluruh dengan model bisnis B2B2C yang inovatif. NSGP memberdayakan para pemangku kepentingan dengan kerangka kerja tata kelola yang canggih dan berperan sebagai alat integrasi yang lancar dan juga infrastruktur terdesentralisasi sehingga dapat mendorong ekosistem digital yang transparan, efisien, dan terus berlanjut. Itulah NSGP, Bapak Ibu. Kemudian kita mulai masuk kepada infrastruktur pembayaran the coin flow. Ini bab yang sangat menarik menurut saya. Ada layanan inti dan juga pendukung solusi yang telah kami sajikan. Yang pertama, yang merupakan pendukung solusi infrastruktur pembayaran dari the coin flow. Ya, saya ingin Bapak Ibu mengenali mitra strategis kita yaitu Singpoly Bank Investment yang merupakan pendukung infrastruktur strategis dari DCF ya. Singpoly Bank Investment ini mendorong solusi keuangan bernilai tinggi dalam lintas batas Bapak Ibu ya. Base-nya ada di Labuan, ada juga di Hong Kong. Dan yang di sebelah kanan di layar device Bapak Ibu bisa lihat sertifikasi license dan juga regulasi yang sudah diperoleh oleh Singpoly Bank Investment. Sama ya, dari Otoritas Jasa Keuangan Labuan ya. LFSA ya, FSA-nya itu adalah Financial Service Authority. Jika di bahasa Indonesia kan Otoritas Jasa Keuangan ya. Ada nomor perusahaannya di situ Bapak Ibu ya, LL16594. Ada nomor license-nya juga 2001291. Bapak Ibu boleh make sure ini, boleh Bapak Ibu screenshot, simpan, pastikan kebenaran yang ada ya. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam, yaitu tentang dukungan proyek oleh komunitas yang sudah didapat oleh The Coin Flow. Apa saja? The Coin Flow, bagaimana cara mendukung proyek untuk The Coin Flow sebagai komunitas ya, agar kita juga memperoleh manfaat, yaitu kita mendapatkan token DCF di saat harga masih murah Bapak Ibu. Kita bedah Bapak Ibu ya, secara tokenomics dahulu. Nama token kita adalah The Coin Flow ya. Total supply dari token ini adalah 2 miliar token Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu pahami token di sini jika sudah diikat oleh smart contract dan juga Certic, total supply itu tidak bisa dirubah ya. Jadi jumlah yang tertera sudah yang seharusnya tidak bisa ditambahkan lagi. Oleh karena itu, token kita ini punya batas, ya, punya sifat langkah, ya, terbatas. Nah, dari 2 miliar token dilarikan kemana saja 2 miliar ini? 90% atau sebanyak 1.800.000.000 token DCF didistribusikan sebagai reward farming untuk seluruh anggota komunitas, yaitu Anda dan saya. Dan 10%-nya atau sebanyak 200 juta token DCF dipersiapkan setiap kali kita akan ICO atau listing ya di CHEX ya. CHEX listing reserve. Oke. Semoga Bapak Ibu bisa nangkep ini ya. 2 miliar itu terbatas, nggak bisa ditambah lagi. 1.800.000.000 token dipersiapkan untuk reward farming Anda dan saya. Kita semua komunitas. Kemudian yang 200 juta token itu untuk persiapan listing. Perusahaan pegang token tidak, Pak? Tidak ya. Perusahaan tidak punya bagian untuk distribusi dari token DCF. Nah, kemudian ada pengumuman penting untuk kita sekalian, Bapak Ibu, agar kita tetap waspada dan tetap aman. Kita memberitahukan kepada Bapak Ibu tentang smart contract dari token DCF yang benar ya, yaitu
0x8073B besar 3A474D dan seterusnya. Bapak Ibu boleh screenshot atau Bapak Ibu juga boleh minta ke leader masing-masing ya. Juga boleh kepada kita para konsultan. Kita akan dengan senang hati jika Bapak Ibu punya pertanyaan, punya kebutuhan, silakan menghubungi kami. Nah, kita akan memberikan smart contract atau alamat kontrak yang sebenar-benarnya. Baik itu untuk DCF ya, dan juga BNSG. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. DCF telah melalui hasil audit Certik ya. Lambangnya demikian nih, Certik Bapak Ibu. Bapak Ibu melafalkannya bebas, boleh Certik, boleh Certike ya. Certik ini adalah lembaga audit untuk kripto aset ya. Dan The Coin Flow telah berhasil lulus audit keamanan berdasarkan Certike ini ya. Jadi apa maksud ketika DCF ini telah lulus audit Certik? Yang pertama, integritas kode tervalidasi, ya, tidak abal-abal Bapak Ibu. Yang kedua, resiko keamanan sudah dianalisis dan diminimalkan. Dan yang ketiga, arsitektur transparan dan dapat diaudit tentunya. Tidak ada yang disembunyikan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kepercayaan yang lebih kuat bagi pengguna dan juga mitra tentunya. The Coin Flow dibangun di atas keamanan dan didorong oleh kepercayaan. Ya, dan yang ini Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu bisa melihat tentang flow atau mekanisme bagaimana kita melakukan farming di Coin Flow sampai kita bisa mengumpulkan token DCF di saat harga masih di bawah atau masih murah-murahnya Bapak Ibu. Nah, apa sih keuntungan dari kita farming? Yang pertama, kita akan dapat ya maksimal 2 kali nilai farming dasar ya. Tuh. Kemudian yang kita dapat apa? Secara total yang kita dapat adalah token DCF. Oke. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara kita melakukan farming? Itu yang terpenting ya. Di sini kita dapat imbalan 2 kali lipat. Tetapi tidak begitu kita beli sekarang, besok langsung dapat 2 kali lipat. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Mekanismenya adalah kita memiliki farming rasio setiap hari agar kita mendapatkan token DCF setiap hari. Mulai dari 0,8% setiap hari dan bisa mencapai 1% per hari. Tapi ada sesuatu hal yang berbeda. Ada yang bisa 0,8% saja, nggak bisa kurang, nggak bisa nambah. Ada yang bisa mencapai 1%. Untuk kita bisa mendapatkan token DCF dengan mekanisme farming, kita perlu yang namanya token WNSG dan juga NUSDT. NUSDT ini adalah produk stablecoin ya dari kita DCF Pay Bapak Ibu, dan NUSDT ini bisa Bapak Ibu tukarkan dari USDT yang Bapak Ibu miliki menjadi NUSDT tanpa biaya layanan ya dari Web3 resmi DCF.tech. Kemudian tidak hanya NUSDT yang dibutuhkan untuk tahap awal saat Bapak Ibu ingin memulai farming di DCF, Bapak Ibu juga membutuhkan token kita yang bernama WNSG. Saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah berjuang sedari ekosistem konsensus kita di fase kedua, yaitu NSGP. Mungkin Bapak Ibu telah memiliki NSG yang Bapak Ibu bisa wrap menjadi WNSG dan bisa Bapak Ibu fungsikan untuk mengaktifkan paket farming di The Coin Flow. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah memiliki NSG sebelumnya, Bapak Ibu boleh membeli token WNSG dari mitra pengundang Bapak Ibu atau dari upline Bapak Ibu ya. Karena itu syaratnya untuk Bapak Ibu bisa memulai farming token DCF. Nah, DCF yang sudah kita earn setiap hari Bapak Ibu, sudah kita farming setiap hari, apakah bisa kita jual? Itu kan pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya bisa Bapak Ibu ya. Ada beragam cara menjual token di sini. Saya akan jelaskan di materi yang selanjutnya atau slide selanjutnya. Saat ini
ada pilihan aktivasi yang mau kita tawarkan untuk farming di DCF. Bapak Ibu bisa memulai farming dari 10 USDT hingga 990 USDT ya. Dan memiliki rilis token farming rasionya 0,8% per hari, itu flat Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu memulai dari 10 USDT hingga 990 USDT, flat per hari 0,8%. Nah, yang sebelah kanan, jika Bapak Ibu memulai paket farming di DCF senilai 1000 USDT atau lebih dari 1000 USDT, maka rilis token DCF Bapak Ibu setiap hari bisa sampai 1% per hari ya. Ada potensi pertumbuhan 0,01% setiap hari. Jadi hari pertama terima 0,8, besok terima 0,81, lusa 0,82, sampai maksimalnya 1% per hari, dengan catatan Bapak tidak melakukan synchronize data atau tidak klaim ya. Saat proses farming, Bapak Ibu biarkan. Tidak Bapak Ibu otak-atik, maka dia akan otomatis menambah farming rasionya sampai di maksimal 1% per hari ya. Kemudian di sini saya ingin memperlihatkan flow dari token peringkat kita ya. Di sini ada yang namanya ranking dan juga ada yang namanya manfaat dari kepemilikan peringkat tersebut. Yang pertama yaitu DIG kosong Bapak Ibu. DIG kosong bila mana kita baru memulai farming dengan nilai 100 USDT, kita sudah menyandang peringkat D0 ya. Dan berhak mendapatkan bonus nomor 1 yaitu bonus direct matching. Bonus direct matching itu sebesar 10%. Maksudnya apa bonus direct matching ini? Bonus direct matching ini adalah bonus dari hasil farming mitra yang sudah Anda undang ya. Contohnya ada Pak Raiden, misalkan Pak Raiden mengundang saya ya. Pak Raiden D0 dengan minimal mengaktifkan paket farming senilai 100 USDT, Pak Raiden telah menjadi D0. Mengundang saya, berapapun yang saya aktifkan paket farming, misalkan 1000 USDT. Tiap hari saya punya farming rasio 0,8%. Kalau dihitung secara USDT, berarti saya dapat 8 USDT dalam bentuk token DCF. Nah, 8 USDT dalam bentuk token DCF itu, kita secara perhitungan, diambil 10%-nya dan akan diberikan kepada Pak Raiden sebagai bonus direct matching. Tanpa mengurangi hak saya setiap hari ya Bapak Ibu. Ini D0 aja udah bisa dapat. Tapi ini hanya untuk direct, sesuai namanya ya, bonus direct matching, hanya untuk direct. Seketika ketika saya mengundang Pak Robert misalkan, ya saya dapat hal yang sama, saya dapat bonus direct matching. Itu setiap hari ya Bapak Ibu, setiap hari. Sedangkan Pak Raiden dapat apa? Pak Raiden tidaklah mendapatkan apapun dari ketika saya mengundang Pak Robert Sandy. Nah, Pak Raiden hanya mendapatkan bonus direct saja karena masih D0. Pak Raiden bisa dapat yang namanya bonus grup matching ya. Ketika saya mengundang Pak Robert, beliau juga dapat nih 10% minimal. Mulai dari 10% yaitu peringkat D1. 20% untuk peringkat D2, 30% untuk peringkat D3, sampai 100% peringkat D10. Itu adalah bonus grup matching-nya. Nah, setiap peringkat itu kita punya kewajiban untuk memiliki paket farming pribadi, Bapak Ibu. Ya, memiliki kewajiban untuk paket farming pribadi. Wah, nampaknya gambarnya bermasalah ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kita berusaha memberikan yang terbaik. Ya, tadi kembali saya izin melanjutkan tentang di mana kita untuk meraih peringkat. Tadi udah untuk D0, kemudian bagaimana agar kita bisa mendapatkan bonus di poin nomor 2 yaitu bonus group matching. At least kita harus mencapai peringkat yang namanya D1 Bapak Ibu ya, yang logonya berwarna merah ya Bapak Ibu ya, di sini nih letaknya. Nah, ini ya, kursor saya nampak tidak ya Pak Robert? Ya, jelas.
Kursor saya nampak, yang saya gerak-gerakkan. Nampak, ini nampak ya, teman-teman juga bisa lihat di sini kursornya ya, bergerak. Terima kasih banyak Pak Robert. Terima kasih. Ya, jadi ini D1 Bapak Ibu. Nah, perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya di setiap peringkat yang ingin kita kejar ada kewajiban untuk memiliki paket farming pribadi. Seperti halnya D1. Bapak Ibu wajib jika ingin meraih peringkat D1 wajib punya paket farming pribadi senilai 1000 USDT. Tidak bisa tidak Bapak Ibu ya, ini minimal. Bapak Ibu mau aktifkan paket farming nilainya 1.500 juga nggak apa-apa. Tapi minimal 1000 untuk D1. Syarat yang kedua apa? Ada yang namanya kualifikasi minimum leader. Untuk menjadi D1, Bapak Ibu setidaknya memiliki 2 leader yang masih D0. 2 leader yang masih D0 dan juga kualifikasi yang selanjutnya punya total omset farming group yaitu senilai 10.000 USDT. Kecil ini Bapak Ibu ya, untuk standar network ini sangatlah kecil, sangatlah tidak membebankan sama sekali ya. Dan total omset farming kaki yang lemah itu setidaknya menyumbang senilai 3.000 USDT. Contoh, dari 2 jalur, Bapak Ibu telah memiliki 2 D0. Ya. Kemudian, Bapak Ibu jangan lupa dari omset farming yang dihasilkan dari grup itu, walaupun telah mencapai 10.000, tapi jika 10.000 ini hanya tercetak dari 1 jalur, maka belum sah Anda menjadi D1. Bagaimana Pak agar saya tetap bisa menjadi D1? Harus terjadi di kaki atau jalur yang sebelahnya juga Bapak Ibu, minimal 3.000 USDT. Ya. Jadi contoh di sebelah kiri ada 7.000, di sebelah kanan ada 3.000, sudah bisa Bapak Ibu ya, totalnya kan 10.000. Total omset farming group-nya ya 10.000. Contoh lagi, Pak, saya di sebelah kiri sudah ada 8.000, di sebelah kanannya ada 2.000, totalnya sudah 10.000 Pak, tapi kenapa saya belum menjadi D1 ya? Karena yang 2.000 harus ditingkatkan lagi sampai minimal 3.000 ya. Yang lemahnya, grup minornya, jalur yang lemahnya harus minimal 3.000. Baru Anda berperingkat D1 mendapatkan bonus direct matchingnya 10% dan bonus grup matchingnya 10%. Berlanjut ke peringkat selanjutnya yaitu peringkat D2 Bapak Ibu. Ingat, setiap kali Bapak Ibu mengejar peringkat tertentu, masing-masing peringkat memiliki standar yaitu paket farming pribadi ya, yang berbeda-beda. Naik peringkat, naik kelas juga paket farmingnya di 2.000 USDT. Kualifikasi minimum leadernya naik juga. Bapak Ibu jadi punya tanggung jawab lebih, yaitu membantu, membina, dan membimbing leader Bapak Ibu di antara 2 jalur ya. Dari kedua jalur, masing-masing ada yang meraih peringkat D1. Ya, masing-masing ya, dari kanan dan dari kiri juga. Tidak bisa dari kiri saja atau dari kanan saja. Dari kedua jalur, masing-masing ada D1 dan ini tidak harus direct Anda. Ya, boleh layer kedua, ketiga, ke-9 pun nggak masalah Bapak Ibu. Karena nggak semua orang mungkin satu frekuensi dengan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu segiat itu, serajin itu belum tentu direct sponsor Bapak Ibu serajin dan segetol Bapak Ibu, saya tahu. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan yang satu frekuensi baru di layer kedua atau layer ketiga, nggak masalah ya. Yang penting bisa satu frekuensi, kerja bareng, saling bantu, sampai Bapak Ibu bisa mencetak 2 orang D1, dan yang kemudian menciptakan total omset farming grupnya senilai 50.000, dan masih sama, kaki minornya menyumbang 30%, yaitu 15.000 USDT minimal. Maka Anda berhak menjadi atau mendapatkan peringkat D2. Apa saja manfaat mendapatkan peringkat D2? Ya, ada perbedaan dibandingkan D1, yaitu bonus group matchingnya naik ya menjadi 20%. For your information Bapak Ibu,
bonus direct matching ya, atau bonus nomor 1, dan bonus group matching yaitu bonus nomor 2, ini ada distribusinya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di materi saya yang paling bawah. Nah, distribusi dari poin nomor 1 dan 2 untuk bonus ini 70% yang masuk ke dompet DCF kita masing-masing. Ya. 20%-nya akan dikumpulkan ke dalam kolam bonus untuk diberikan nanti kepada anggota komunitas yang terus berjuang sebagai tanda apresiasi karena sudah mencapai peringkat-peringkat tertentu. Apa saja? Ya, bisa kita lihat yang berhak mendapatkan bonus pool ini mulai dari peringkat D4 di sini ya Bapak Ibu, D5, D6, D7 dan juga D8. Ya. Jika Bapak Ibu aktif terus bergerak bersama kami sampai Bapak Ibu minimal mendapatkan peringkat D4, Bapak Ibu berhak mendapatkan bonus yang sudah tersedia di kolam bonus yang selama ini sudah dikumpulkan di sana. Kemudian distribusi yang terakhir dari poin nomor 1 dan 2 akan dikumpulkan 10%-nya ke dalam kolam supreme. Ya, setiap hari akan dikumpulkan di sana hingga suatu hari ada di antara Bapak Ibu yang meraih peringkat D9 dan juga D10 akan berhak mendapatkan bonus dari kolam bonus. D9 mendapatkan 40% dari yang tersedia di kolam bonus setiap hari. D10 berhak mendapatkan 60% dari yang tersedia di kolam bonus setiap hari Bapak Ibu dan menyesuaikan pertumbuhan komunitas. Nah, ini hal yang sangat menarik ya. Kemudian ada yang namanya juga bonus peringkat yang sama, itu poin nomor 3 Bapak Ibu. Yang sudah bisa kita dapat kalau minimal kita punya peringkat D3. Ya, D3 juga punya kewajiban mengaktifkan paket farming pribadi. Nilainya 4.000 USDT minimal. Bapak dan Ibu boleh mengaktifkan 5.000 boleh, tapi minimal 4.000 untuk bisa menjadi D3. Dan jangan lupa bantu bina dan bimbing dari 2 jalur yang sudah Anda bangun untuk masing-masing ada leader Anda yang telah mencapai peringkat D2. Dan Bapak Ibu perlu menciptakan omset farming group senilai 150.000 USDT, maka Bapak Ibu berhak menyandang peringkat D3 dan mendapatkan benefit bonus direct matching-nya 10%, bonus group matching-nya 30%, dan bonus peringkat samanya 10%. Jadi kalau ada suatu hari dari leader Anda D2 ini yang naik kelas menjadi D3 sama dengan Anda masih mendapatkan 10% dari yang di farming daily-nya leader Anda, yang peringkatnya sama ya. Yang walaupun seharusnya sejatinya itu kita udah nggak berhak dapat lagi apa-apa. Tapi kebaikan perusahaan masih merilis yaitu bonus sama ranking ya 10%. Itu Bapak Ibu bisa dapat minimal D3 sampai D8 juga masih dapat. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu, setiap kali kita ingin mengejar peringkat di The Coin Flow, Bapak Ibu harus memiliki paket farming pribadi aktif dan juga membantu membina leader Anda mencapai peringkat setidaknya 1 level di bawah peringkat yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu ingin kejar D8, bantu leader Anda untuk peringkat D7, mencapai peringkat D7. Ya, itu poin utama. Kemudian memiliki paket farming pribadi yang aktif, jangan ditinggalkan, dan ciptakan omset ini dengan sendirinya Bapak Ibu ya. Maka Anda akan berhak mendapatkan peringkat yang Anda inginkan dan juga benefit sesuai peringkat yang telah Anda capai. Kemudian di sini Bapak Ibu saya ingin menjelaskan 2 langkah cerdas untuk kita dapat mengelola token The Coin Flow yang telah kita miliki Bapak Ibu. Yang pertama yaitu peer-to-peer bisnis atau strategi jangka pendek, dan kemudian yang kedua yaitu capital gain ya, yang merupakan strategi jangka menengah dan juga jangka panjang. Satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama terkait peer-to-peer bisnis. Nah, token DCF kita ini adalah aset yang berharga Bapak Ibu. Strategi yang sangat populer di kalangan komunitas kripto dan juga para community builder di seluruh dunia yaitu strategi jangka pendek ini. Ini bagi Bapak Ibu yang berkebutuhan ya setiap 2 minggu, setiap bulan, terapkanlah strategi peer-to-peer bisnis ini.
Jadi kita, para komunitas di awal, di periode pre-sale, saat kita mendapatkan token DCF di harga yang sangat murah, kita, para holder, menjadi figur yang penting dan juga sentral untuk pertumbuhan komunitas. Kita wajib mendorong ekosistem ya, agar terus berkembang dan menciptakan dukungan proyek agar bisa terus listing di mana-mana, Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya apa? Yang pertama, membangun komunitas dengan edukasi yang baik dan benar. Saya beberapa kali mendampingi presiden komunitas kita ya. Bagaimana cara edukasi yang baik dan benar? Setelah kita presentasi, kita kasih tahu Bapak Ibu. Mungkin mitra kita punya ada dana yang nganggur. Berapa? Misalkan contohnya ya, ada 100 juta. Jangan disuruh pakai semua Bapak Ibu ya. Bisa pakai 5 juta atau 10 juta untuk mencoba farming di project kita, the coin flow. Ya. Kalau ada juga mitra kita, mitra undangan kita yang, waduh saya senang sekali Pak, saya ingin Pak, tapi saya belum ada dana atau uang dingin. Jangan kemudian kita bilang, Bapak punya sawah, Bapak ada apartemen atau ruko yang bisa dijual. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Itu bukanlah edukasi yang baik dan benar. Ya, ini kata kunci pertama. Yang kedua, lakukan jual beli P2P atau peer-to-peer kepada holder baru di komunitas kita sekalian ini. Begitu kita melakukan edukasi yang benar, ada mitra yang ingin bergabung, setelah Bapak Ibu melakukan edukasi, Bapak Ibu bisa menjual token Bapak Ibu kepada holder baru ya. Ini adalah cara atau kata kunci yang kedua. Dan ketiga, potensi cash flow dari strategi jangka pendek ini akan membantu aktivitas kita sekalian dan juga tim kita tentunya. Kita nggak ada nih yang namanya kurang dana operasional bla bla bla, nggak ada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menerapkan peer-to-peer bisnis strategi ini dengan baik dan benar ya. Strategi ini membentuk pola dan juga aktivitas positif untuk komunitas Anda. Saya pastikan itu. Kemudian strategi yang kedua yaitu capital gain yang merupakan strategi untuk kita bisa mendapatkan kekayaan dalam jangka panjang Bapak Ibu ya. Orang-orang sering sebutnya apa? Jackpot ya. Nah, ini berlaku untuk para holder Bapak Ibu. Jadi kita harus punya mindset apa? Mindset holder. Nggak bisa kalau kita mudah menjual aset kita Bapak Ibu, sangat sulit untuk kita bisa menerapkan capital gain. Ya. Holder is the winner. Strategi ini sangatlah populer di antara para komunitas di awal saat harga masih murah atau periode pre-sale. Para komunitas awal memanfaatkan untuk mendapatkan potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga token tersebut. Ya, saat listing kita juga butuh waktu ya, nggak bisa baru listing langsung harga naik ya, butuh proses, butuh perjuangan di situ. Kata kunci dari strategi ini adalah hold aset Anda Bapak Ibu. Yang pertama, yang kedua, tunggu listing di exchanger. Nggak cukup satu exchanger Bapak Ibu, kita tunggu aset kita ini rilis di lebih dari satu exchanger ya, di exchanger A, B, C, D. Itu adalah kekuatan dari aset kita. Karena apa? Volume transaksi yang terus meningkat itu membuat jumlah demand semakin tinggi juga. Dengan terciptanya demand yang tinggi, value token kita akan terus meningkat Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga yaitu melakukan support inisiatif. Banyak bukti para holder mendapatkan potensi keuntungan yang tinggi dengan strategi ini. Nah, Anda adalah penentu kemenangan Anda sendiri, Bapak Ibu. Saya ingin memberikan contoh di sini yang merupakan kisah nyata dari pemegang koin BNB yang mengikuti program pre-sale BNB pada tahun 2017. Pada saat itu harga BNB masih 0,1 USDT, Bapak Ibu ya. Berapa sih 0,1 USDT itu? Ya, di tahun 2017. Beritanya lebih kurang seperti ini ya, saya bantu bacakan. Someone invest 300 USD in BNB after its launch in 2017. Ada seseorang yang melakukan investasi di programnya BNB dengan modal lebih kurang 300 USDT Bapak Ibu ya. Saat itu anggaplah 5 juta ya.
atau 4.500.000 bahkan, karena mungkin USDT-nya hanya 15.000 saat itu. Pada saat launching program pre-sale-nya di tahun 2017. Ini berita 12 September 2025 ya Bapak Ibu. Dikatakan today it's worth 25 million dollar. Saat itu dia telah meraih 25 miliar 25 juta dolar Bapak Ibu ya, 25 juta dolar. Ya, sometimes in crypto all it takes it patience. Sesekali di industri kripto ini kita perlu melakukan yang namanya sabar Bapak Ibu ya. Kita membutuhkan kesabaran. Hold and become wealthy or sell and regret your decision tomorrow. Bapak Ibu boleh hold dan akan menjadi kaya raya nanti, atau boleh melakukan jual atau gampang menjual dan menyesali keputusan Bapak Ibu di esok hari ya. Nanti kita ada sesi sharing. Ada beberapa dari leader elit kita yang sudah pernah melalui proses seperti ini Bapak Ibu ya. Kerjaannya dijual terus tokennya, akhirnya menyesal. Karena saat harga udah tinggi, udah nggak pegang barang. Mau apa lagi ya, cuman bisa menyesal Bapak Ibu ya. Tuh ya, ini kisah nyata Bapak Ibu, boleh cari dengan keyword ya. Ini ya, someone invest 300 USD in BNB. Nanti nongol semua dimanapun, di kripto, di X, di Instagram, Bapak Ibu boleh cari. Dan saya ada good news dari project kita Bapak Ibu. Yang pertama yaitu The CoinFlow Visa telah launching ya. Bapak Ibu bisa tunggu pengumuman untuk kapan bisa membeli baik itu virtual card-nya The CoinFlow maupun kartu fisiknya. Nah, ini gambarnya adalah ilustrasi ya DCF debit card yang sudah di-trial juga oleh beberapa tim kita untuk melakukan purchasing atau pembelian produk baik secara online maupun langsung datang ke store Bapak Ibu. Ya, kita tunggu pengumuman secara official bagaimana sih cara beli DCF debit card ini ya. Kemudian ini ya lebih kurang ya, ada physical card dan juga ada virtual card. Nah, kata kunci untuk masa depannya apa? No spending limit. Jadi DCF card kita ini nggak ada limitnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dananya mau dimasukin ke sana semua, dalam satu kali gesek Bapak Ibu bisa membeli suatu benda atau produk yang nilainya sangat tinggi. Misal beli mobil sport ya harga 5 miliar, 10 miliar, satu kali gesek aja Bapak Ibu. Nggak kayak kartu debit kita yang sekarang masih kita pakai ya. Ada batasnya. Oke, di sini nggak ada. Kemudian no yearly fee DCF staking ya. Jadi kita nggak dikenakan biaya tahunan atau bulanan kayak yang bank konvensional kita pakai sekarang ya. Tiap bulan kan ada yang dipotong dari saldo kita. Di DCF debit card nggak ada seperti itu. Kemudian low reload fee ya cuma 2,5%. Itu kalau kita tiap kali melakukan deposit ya. Dan juga cash withdraw from ATM Alipay dan juga Google Pay sudah bisa terlaksana. Ya, ini adalah kunci untuk masa depan dari DCF Crypto Debit Card-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ini adalah materi yang saya bawakan malam hari ini.